file gitu Pak, langsung satu file Pak. Jadi Prota satu file saja 6 tahun belakangan. Promes juga begitu. Nah, pertanyaannya Pak, saya pikir Prota ini hanya 1 tahun, terus nanti tahun keduanya tambah data lagi enggak ya? Nggak usah, satu saja Pak. Kebanyakan nanti pusing yang kunci. Jadi satu saja. Jadi pas dibuka langsung kelihatan semua. Baik Pak, baik itu Gitu. saja tadi yang saya kurang. Nah, permasalahannya kalau lebih dari 1 MB, ini kan file PDF-nya maksimal 1 MB. Kalau lebih dari 1 MB, bagaimana? Simpan dulu di Google Drive, Pak. Kemudian linknya yang dikopaskan ke Word, kemudian jadikan PDF 1 lembar. Nah, PDF-nya nanti yang dimasukkan ke sini. Jadi nanti dosen cuma klik linknya dan langsung masuk ke Google Drive. Tapi pastikan Google Drive-nya itu tidak dibatasi. Artinya linknya bisa dibaca oleh siapapun yang mendapatkan link. Gitu. Oke ya, jelas ya? Iya, terima kasih Pak ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Nah, izin bertanya lagi Pak. Izin Pak, Pak Budin Pak. Pak Budi, silakan Pak Budi. Assalamualaikum Pak. Ini Pak, mau saya tanya Pak, masalah SK mengajar itu kan dari 2015 Pak. Sementara ada sebagian SK saya Pak tercecer Pak. Maksud saya berapa lama waktu harus menyelesaikannya Pak? Ya nanti. Pak Budi mapelnya apa? PAI Pak. Ya iya ini. Bentar, PAI baru 2 hari kemarin di plotting ya. Bentar, ini Bapak Ibu bisa melihat. Ini adalah jadwal yang dikeluarkan oleh Panitia Nasional. Nah, mestinya unggah dokumen RPL itu poin nomor 7 Bapak Ibu. Mestinya itu terakhir tanggal 26 September kemarin. September kemarin. Tetapi permasalahannya PAI telat plotting. PAI baru keluar kemarin, 2 hari yang lalu. Nah, berapa hari waktunya? Nah, ini kebijakan LPTK, Pak. Kebijakan LPTK. Kalau seandainya Pak Hamka buat 1 tahun ya 1. Tapi nggak mungkin. Jadi setidaknya berikan waktu mungkin 1 minggu ke depan begitu. Oh, artinya masih bisa ke hari Senin Pak ya? Kalau saya di LPTK Bukit Tinggi, kalau kelas madrasah kan sudah duluan keluar. Itu hari ini terakhir kelas madrasah karena kami sudah pengenalan RPL hari Senin kemarin. Jadi kita berikan waktu 5 hari. Tapi kalau PAI kemarin baru plotting, tadi pagi baru pengenalan RPL. Kita berikan waktu 1 minggu ke depan. Ya mungkin kebijakan paham kan? Bukan Pak, bukan saya yang ngasih kebijakan, yang ngasih kebijakan Pak Hamka karena ketua prodinya Pak Hamka. Jadi kalau Pak Hamka ngatakan besok terakhir ya wes berarti besok, tapi kalau dikatakan seminggu ke depan ya wes nggak apa-apa ya Pak Hamka kan orang baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan 1 minggu ke depan Pak. Mana tahu dikasih waktu seminggu ke depan. Kalau bisa seminggu lah Pak. Iya Pak. Kasih jawaban. Iya Pak, kasih jawaban Pak. Pak Hamka 1 minggu ya Pak. Nanti 1 minggu Pak. Minimal seminggu lah Pak. Nanti silakan lobby-lobby Pak Hamkanya gitu ya. Saya cuma nyampaikan saja. Pak Syawal kasih masukan lah sama Pak Hamka, minta tolong Pak. Baru kalau bisa sebulan Pak. Bisa 2 minggu Pak. Jangan sebulan 1 minggu Kalau sebulan Bapak Ibu, setelah pendalaman materi, nanti kita masuk pengembangan perangkat namanya. Pengembangan perangkat itu jauh lebih sibuk ketimbang pendalaman materi. Gitu. Karena di pengembangan perangkat itu atau lokakarya, Bapak Ibu wajib membuat produk RPP yang tuntutan Panitia Nasional sebanyak 4 RPP nantinya. Kalau seandainya sebulan ke depan Bapak Ibu minta waktu untuk membuat RPP nanti lumayan terkuras begitu. Ya kalau saya di LPTK Bukit Tinggi karena PAI baru keluar kemarin, kita berikan waktu 1 minggu dari hari ini berarti Sabtu depan. Gitu. Cicil aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cicil aja, contohnya hari ini fokus dulu RPP, fokus dulu SK Pak. Besok RPP, besoknya piagam, begitu. Jadi nggak usah dikerjakan secara sekaligus gitu. Cicil aja per hari satu poin gitu. Oke Bapak Ibu ya. Makasih ya Pak. Oke Pak Budi, bentar Pak Budi, ada yang mau ditanya? Itu aja dulu Pak. Oke, selanjutnya Bu Rosliana.
Ya, Bu Rosliana. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, saya mau bertanya yang di poin nomor 5 Pak. Ya, silakan. Nah, itu kan Pak ada di situ buat video pembelajaran. Nah, jadi kalau video pembelajaran itu kita buat dia di video yang sekarang Pak, yang di Merdeka Belajar gimana Pak? Yang mana, Bu? Yang di Merdeka Belajar sekarang Pak, kita buat video pembelajarannya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya Pak ya? Yang penting terpenuhi 12 semester, Bu. Oh, gitu ya Pak ya? Terpenuhi 12 Oh, ya. semester. Ini kita bercerita tentang masa lalu. Artinya masa lalu, contohnya dulu mungkin 2015 atau 2016 kita tidak punya video atau modul. Iya Pak. Nah, ya berarti kan kosong. Kalau seandainya kosong berarti Bapak Ibu harus lengkap di aspek yang lain. Contohnya poin 1, 2 lengkap, poin 4 lengkap. Kalau pengalaman saya kemarin di LPTK UIN Bukit Tinggi, poin 3 sama 5 itu tidak lengkap mahasiswa. Tapi terbantu nilainya di poin 1, 2, 4. Begitu. Oh, gitu ya Pak ya? Ya, begitu Bu. Udah itu Pak, masalah SK satu lagi Pak. SK saya itu kan Pak di SK 2015, di SK 3B, udah itu di 2022 ini baru SK 3C. Nah, jadi SK saya itu Pak dibuat dari tahun 2017 atau di tahun 2015-nya Pak saya masukkan Pak? Oke, SK itu bukan SK tugas Bu, SK mengajar. Oh, SK mengajar. SK mengajar itu maksudnya yang ada contohnya di situ nama Ibu ada mapelnya itu. Oh, iya Nah, Pak, itu iya bukan Pak. SK mengajar, bukan SK kenaikan pangkat Bu, tapi SK mengajar yang ada mapelnya. Oh, oke Pak, oke Pak. Kemudian nanti ada tuh yang mapel madrasah contohnya Pak, saya sekarang lulus di akidah akhlak. Kemarin itu saya ngajar fikih Pak. Terus RPP-nya bagaimana? Ya wes, RPP fikih dimasukkan karena kita bercerita tentang masa lalu, tidak harus sesuaikan dengan akidah akhlak. Tapi kalau untuk PPL nanti harus RPP akidah akhlak. Oke Bu ya. Oke, makasih Pak ya. Oke, Bu Susilawati silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Sawan. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Saya mau menanya tentang sertifikat yang akan di-upload Pak. Saya kan ngajar di MIS swasta. Kan di MIS swasta itu kadang ada seminar Pak. Ya. Nah, apakah bisa sertifikat yang dari MIS swasta itu saya masukkan, saya uploadkan ke RPL? Oke. Bentar. Oke. Kalau di LMS Bapak Ibu, dia sertifikatnya itu tidak mengakomodir tingkat kabupaten. Yang ada itu tingkat provinsi, tingkat universitas, tingkat nasional dan internasional di LMS. Nah, saya punya sertifikat tingkat kabupaten. Kalau seandainya tidak ada sertifikat yang lain, masukkan saja Pak. Masukkan saja Bu. Masukkan ke tingkat universitas. Gitu. Jadi masalah nanti dinilai enggak Pak? Ya wes, itu bukan urusan kita Pak. Yang penting masukkan saja dulu daripada kosong, tapi ada sertifikat itu setidaknya dosen menilai ada sertifikat. Begitu daripada kosong begitu. Begitu ya, Bu ya? Ya. Bu Susilawati. Nah, yang ini Pak, saya mau nanya poin 5 Ya. tentang modul praktikum PTK sama video tadi. Itu haruskah dipilih salah satu dari yang 4 poin tadi Pak? Ya, tadi udah dijelaskan Bu. Salah satu saja. Kalau seandainya LPTK minta harus ada keempatnya satu semester, stres nanti Bapak Ibu. Yang penting ada satu per semester udah. Itu aja. Oke Bu ya. Agak ragu tadi Pak, maka ditanya kembali. Oke, enggak apa-apa. Satu saja Bu. Yang penting ada per semester. Oke. Oke. Nanya lagi Pak. Ada satu Nanya lagi Pak. Oke, boleh. lagi Pak. Oke, sebentar. Bu Eni silakan Bu Eni. Bu Eni silakan. Masih di mute Bu, masih dimatikan. Ya, silakan. saya mau nanya ini Pak tentang nomor 3 Pak. Jadi kalau misalnya sertifikat kita itu pada yang kita upload kan SK-nya misalnya tahun 2016 ke tahun 2021. Terus yang saya buat kegiatan peningkatan kompetensi itu SK sertifikatnya tahun 2015 atau ke bawahnya bisa itu Pak diupload. Kemudian yang kedua Pak, SK kami kan di sekolah itu dari yayasan per tahun.
Jadi kemarin itu SK-nya 2022 yang saya upload. Padahal ini kan baru bulan September. Apakah itu bisa Pak atau tidak gitu Pak? Oke, yang pertama SK-nya harus per tahun, Bu. SK sebenarnya idealnya per semester. Tapi kalau tidak ada per semester, adanya per tahun, ya wes masukkan per tahun itu berarti sebanyak 6 SK, begitu. Kan ada nanti keterangannya di sana. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa tadi Bu? Lupa saya. Kegiatan nomor 3 Pak. Apa tuh? Itu kita tentang peningkatan kompetensi bidang studi Pak. Yang mana? Pertanyaannya apa? Oh, sertifikat yang kita gunakan itu misalnya. Oke. Apakah berlaku sertifikat di bawah contohnya kalau dihitung 12 semester belakangan 2013, 14, 11 tidak berlaku, Bu. Makanya dihitung mundur dari sekarang. 12 semester belakangan berarti dihitung mulai dari sekarang. Berarti nanti mungkin ada 1 semester di 2022, kemudian 2 semester di 2021, 2 semester di 2020, begitu seterusnya. Berarti nanti kemungkinan di 2016. Berarti di bawah 2016 itu tidak berlaku. Begitu. Iya, makasih ya, Pak. Bu Eni. Oke. Pak Ali, silakan. Tadi Pak Ali ya? Pak, izin Pak. Bu Sumarni, silakan Bu Sumarni. Saya Pak. Oke, silakan. Saya dulu Pak ya. Oke, silakan. Begini Pak, mengenai SK mengajar itu SK pembagian tugas itu saya dulu lulusnya tahun 2019 di PNS Pak ya. PNS saya lulus tahun 2019. Sementara sebelumnya itu saya honor di MIS. Apakah nanti saya masukkan SK mengajarnya yang dari MIS atau hanya dari yang saya lulus PNS ini saja Pak? Masukkan SK PNS, masukkan SK MIS, Bu. Karena yang dituntut itu 12 semester belakangan. Meskipun belum jadi PNS, masukkan semua. Pak, izin karena Pak. Dia tidak harus PNS, tidak PNS-nya. Yang penting SK mengajar itu lengkap selama 12 semester belakangan. Walaupun sudah berbeda sekolah. Walaupun sudah berbeda PNS, tidak PNS. Yang penting lengkap 12 semesternya. Masukkan yang honor. Oke. Pak, izin Pak. Oke, sabar Bapak Ibu. Waktu kita masih panjang. Pak. Oke, Bu Darhana, silakan Bu Darhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Terima kasih Pak Dokter. Ini Pak yang mau saya tanyakan mengenai poin nomor 2 yang EPP. Itu berarti kita PDF-kan dulu Pak, baru kita masukkan ke Google Drive. Oke. Iya Pak. Apakah harus saya PDF-kan dulu? Kalau masuk ke Google Drive nggak perlu. Jadi langsung aja Pak. Langsung aja. Yang perlu itu kan linknya. Yang perlu itu linknya dimasukkan ke LMS. Begitu. Jadi nanti itu kan tadi ada saya contohkan itu kan bukan PDF, itu kan Word. Iya, Pak. Jadi enggak apa-apa. Yang penting linknya bisa dibuka. Bapak Ibu mau masukkan ke Google Drive, pastikan linknya jangan dikunci atau jangan dibatasi. Karena kalau dibatasi nanti dosen penilai tidak bisa menilai. Jadi bagaimana caranya? Ubah pengaturannya menjadi bisa diakses oleh siapapun yang menerima link. Begitu ya Bu Darhana ya? Iya Pak. Terus gini Pak, itu kan yang berarti kita upload kan yang sudah ditandatangani sama kepala sekolah. Ya. Kalau memang yang kita buat bisa yang tanpa tanda tangan itu. Oke, terus bagaimana solusinya kalau seandainya RPP-nya harus ada tanda tangan kepala sekolah? Pahamkah, dengar gak nih? Oke, bagaimana solusinya? Kalau Bapak Ibu scan itu ratusan lembar. Iya Pak. Terus bagaimana caranya? Minta tanda tangan digital kepala sekolah. Oke. Minta tanda tangan digital kepala sekolah. Jadi tidak perlu di-scan. Kalau scan nanti ratusan Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswa saya di Bukit Tinggi, ya wes minta tanda tangan digital, minta stempel digital pihak sekolah, itu masukkan aja langsung. Scan nanti ratusan Bapak Ibu. Scan, memperkecil ukuran, bla bla banyak kerjanya. Iya, Pak. Jadi tinggal minta tanda tangan digital dan stempel digital di sekolah tersebut gitu. Solusinya seperti itu. Oke Pak, baik Pak, makasih ya Pak. Ya, Pak Amir. Ya Pak. Ya, silakan. Ya izin Pak, saya bertanya tentang sertifikat Pak. Mengenai upload sertifikat di awal tahun 2022 ini, saya ada mengikuti diklat sertifikat diklat guru fikih
Tapi kebetulan kemarin utusan guru fikih Madrasah Aliyah Pak, sedangkan satmingkal saya adalah Madrasah Sanawiyah. Artinya sertifikat guru fikih Madrasah Aliyah ini bisa saya upload ke LSM ini Pak? Bisa Pak. Bisa ya Pak ya. Bisa dimasukkan. Itu kan gimana? Ya, Pak. Kalau bisa ya Pak. Dan satu lagi ini Pak, mengenai sertifikat ada pelatihan guru begitu Pak. Kami di 2018 kemarin ada pelatihan guru atau TCDP dulu Pak, dan itu diberi kami masing-masing sertifikat. Yang sertifikat seperti itu bisa juga dimasukkan ya Pak? Bisa Pak. Itu kan untuk peningkatan kompetensi. Bisa Pak. Iya, kemarin itu pelatihan tentang penggunaan PPT, public speaking, dan ada beberapa poin lagi Pak. Bisa Pak. Dimasukkan itu. Iya Pak, iya Pak. Oke, itu yang mau saya tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, arahannya Pak. Makasih. Pak nanya Pak. Oke, Bu Ika, silakan Bu Ika. Ini Pak tentang sertifikat Pak. Saya kan mengikuti sertifikat itu Pak, tapi jumlah JP-nya 64 JP. Itu jadi kan udah melewati 10 JP kan Pak. Itu apa satu aja atau cuma saya masukkan Pak? Ya, dia yang dihitung. Terima kasih, Oke, Pak. yang dihitung per semester. Jadi kalau seandainya lebih dari 10 JP, apakah bisa diakumulasikan ke semester berikutnya? Nggak bisa Bu, karena keluarnya di semester itu. Nah, terus semester berikutnya berarti harus ada sertifikat yang lain. Begitu Bu Ika. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Oke, Bu Pipi, silakan Bu Pipi. Oke, silakan. Ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk sertifikat tadi Pak, kalau memang nggak ada sertifikatnya itu kayak mana Pak? Berarti Sertifikat. Ya, kalau tidak ada sertifikat, terus solusinya seperti apa Pak? Oke. Konfirmasi berat kajiannya paham kan nih. Kalau nggak ada sertifikat, solusinya gimana? 100% Itu poin nomor 3 ya. Ya. Nah, sampai kan ya tamat. coba kita cek dulu. Sampai ya. Nah, poin nomor 3, ini kan poin nomor 3 Bu, siapa tadi? Ibu siapa ya? Ibu Pipi. Oke Bu Pipi. Kalau Ibu tidak punya sertifikat, apakah Ibu pernah atau mengikuti kegiatan MGMP? Terus ada naik. Pernah. Ada SK-nya enggak? Nggak ada SK-nya. Sangat bisa Nggak di sana ada. Oke, Ibu pernah mengikuti seminar? China hubungan tuh memang. Enggak. Nah, podong petanda tangan kon. Makanya nggak ada Pak. Ahon kan? Ibu punya piagam? Mana udah bisa Pak? Piagam selama di ada mengajar Pak. beberapa naik Ya, ada. balik kelas Ada piagam. dulu. Kita Ada Pak. mengumpulkan Nggak ada, contoh Pak. anggotanya. Oke, surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah adakah? Anak hampir teruji ada. Jadi tunggu semua nih. Itu Pak nggak ada. Itu Panggil makanya dari saya tanya. rekomendasi Kalau nasional memang bahasa nggak ada, Haimana itu Remo. gimana? Sudah diurus ya sanan surat rekomendasi keluarnya. Kalau KKG Pak, kalau seperti KKG ada. Nah, ima ada maksudnya. KKG mini Pak. Sekolah. Ada nggak sertifikatnya? Halo. Nggak ada Pak. Ya jawablah ada Bu. Nanti buat sertifikat begitu. Jadi ben Ustaz ya. Ya begitu caranya gitu. Agak diakal-akalin dikit lah. Kalau memang bisa percaya untuk kali nggak apa-apa. Mau jujur aja Bu. Maksud saya begini. Jadi Jadi maksudnya begini, kita di PPG ini tidak harus pandai. Jadi tidak ini ya, tidak. Jadi bukan hanya pandai gitu, tapi harus berpandai-pandai begitu Pak. Ini sudah ada yang ketiduran nih. Kayaknya saya juga udah. Izin Pak, saya bertanya Pak satu lagi Pak. Pak Ali, silakan Pak Ali. Pak, begini kan terkait dengan sertifikat. Kan saya lihat kan terkait dengan sertifikat itu kan berkenaan dengan kompetensi guru. Jadi bagaimana dengan sertifikat yang didapat di luar dari yang berkenaan dengan pembelajaran? Contoh, seminar nasional ekonomi syariah itu apakah berlaku atau tidak? Berlaku Pak. Berlaku Pak ya. Karena kita bercerita tentang masalah Pak. Oh gitu. Jadi karena kita walaupun di luar mapel kita itu dihargai Pak. Oh iya. Makasih Pak. Oke.
roster. Nah, artinya nggak per Pak Tenggo, semester silakan Pak roster. Tenggo. Berarti 12 antong nih naga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Asana na. Sampario, Pak. Ya, Ya, silakan, Pak. Jadi yang ditanyakan Pak, masalah perangkat. Jadi saya kan mengajar di 2 sekolah. Maksudnya tahun 2020 sampai sekarang di MI sekarang. Kemudian tahun yang sebelumnya 4 tahun sebelumnya di sekolah yang lain. Jadi perangkatnya berarti sekolah 4 tahun yang sebelum di MI itu yang di-upload, Pak. Ya, senang-senang. Oke, itu saja, Pak. Oke, terkait dengan perangkat pembelajaran ya, ini kepala sekolah nah. Pokoknya Bapak ngajarnya di mana saja nggak jadi masalah. Yang penting lengkap perangkat itu selama 12 semester. Walaupun sudah berpindah-pindah sekolah, berarti masukkan aja di sekolah yang lama gitu. Yang penting Bapak lengkap 12 yang biasa dia guru dia kepala sekolah. Nah, jadi tidak harus. Oh, ini beda dengan novel saya, Pak, apakah boleh? Tidak jadi masalah karena kita cerita tentang masa lalu, Pak. Iya sudah. Kemudian masalah sertifikat, kalau umpamanya termasuk sertifikat yang bukan pendidikan, contoh juri Dewan Hakim MTQ. Oh, gimana Pak? Egois. Pendidikan, contohnya sertifikat Dewan Hakim. Ini masuk ke saya suaranya. Gimana Pak? Sertifikat Dewan Hakim gimana? Daring. Mulai nama sertifikasi. Lomba-lomba. Istilahnya masukkan aja, Pak. Bahasana. Orientasi nama ada buah sonon MTQ, Pak, MTQ. Dia begini, daripada kosong punya sertifikat masukkan saja. Yang menilai nanti dosen, Pak. Daripada kosong. Usahanya sertifikasi. Sertifikat tanah serahkan aja ke saya, Pak. Jangan dimasukkan ke lab. Jadi gini Pak Tenggo, daripada kosong punya sertifikat yang itu masukkan saja. Kalaupun nanti dimasukkan dikasih nilai 60 kan mending ketimbang kosong. Asalkan ya sertifikat vaksin boleh. Yang nggak boleh sertifikat vaksin nggak boleh. Itu nggak ada, itu nggak berlaku. Oke Pak Jabar ya. Jawab makasih Pak Jabar. Oke, yang lain. Oke, Bu Diana, silakan Bu Diana. Nama ngajar di ini apa sedikit aja. Mungkin karena terlalu semangat Pak ya buat upload RPL. Jadi tadi malam sudah terupload RPP dan ternyata RPP itu yang diupload itu RPP terbaru untuk 2022 dan karena uploadnya langsung dari file nggak difoto langsung dari laptop, lupa menerapkan tanda tangan keduanya Pak, tanda tangan saya juga tanda tangan kepala sekolah yang digital. Gimana itu Pak? Tapi udah keburu terupload. Udah masuk ke RPL. Kalau sudah terburu terupload, Ibu sudah ngajukan materi madrasah ini. Udah saya ajukan Pak, udah terupload di RPL, SK dengan RPP. Kalau sudah diajukan, admin siapa nih? Admin minta tolong digagalkan, di cancel ajukannya sehingga nanti Bu Diana bisa. Siap saya nih. Ya, nanti Pak Admin kalau semuanya sudah diajukan statusnya itu dibatalkan aja. Jadi nanti Bu Diana bisa mengupload yang baru. Begitu Bu Diana ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, tolong aja admin nanti di LPTK untuk membatalkan. Nah, dari asli nomor fotokopi Bu Evi, silakan Bu Evi. Assalamualaikum. Di Jambi aja Bu ya. Ya. Bu Evi silakan. Saya Pak menjadi min. Kebetulan saya Pak pelajaran fikih yang saya ampuh. Tapi tidak semua saya masuk pelajaran fikih Pak. Ada pelajaran akidah, ada juga Al-Quran, ada BTQ. Jadi di sini saya bertanya Pak, pembuatan PP-nya, apa saya buat aja fikih dari kelas 1 sampai kelas 6 yang untuk 6 tahun, apa saya masukkan pelajaran yang lain, akidah atau Al-Quran? Itu Pak yang saya tanya Pak. Oke, Devi. Apa kan Pak di SK keterangan dari kepala sekolah. Di situ kan nanti Pak ditutup. Ada contohnya kayak kami di Darimias di Mustoli kan. Tanggalnya Pak, tanggal apa kami kasih? Akhir tahun pada tahun sebelumnya. Oke, saya jawab dulu Bu. Yang pertama tadi RPP Bu macam-macam ya, macam-macam. Yang dimasukkan satu saja Bu, 1 per semester, yang penting lengkap.
Tapi kalau mapelnya beda-beda, pilih saja salah satu mapel. Kemudian kelas saya ngajar kelas 1 sampai kelas 6, apa harus saya lengkapi semua? Tidak, satu kelas saja. Yang penting lengkap 12 semester. Kalau pertanyaan kedua tadi saya kurang paham, Bu. Maksudnya apa tuh? Enggak, maaf Pak, saya juga kurang jelas. Maksudnya kayak saya kan masuk fikih kelas 1. Berarti fikih yang selama 1 tahun itu aja yang saya buat ya Pak. Yang 1 tahun itu fikih kelas 1. Izin saya ke kamar mandi, Pak. Iya, silakan Pak. Gimana? Ulang lagi Bu Evi. Kan maaf ya Pak. Saya fikih kelas 1 contohnya ya Pak, fikih kelas 1. Apakah fikih kelas 1 itu saya buat selama 1 tahun atau saya ambil fikih kelas 2 sampai kelas 6? Oh, ini kita RPL ini bukan membuat RPL, Bu. Bukan membuat RPL, tapi RPL yang lama yang Ibu punya. Iya. Nah, kalau Ibu membuat RPL, kita cerita tentang masa depan, Bu. Tapi ini RPL ini kita bercerita tentang masa lalu. Jadi contohnya Ibu sekarang ngajar fikih. Nah, semester kemarin Ibu ngajar apa? Ada juga fikih, Pak. Fikih kelas 1. Berarti masukkan RPP itu, Bu. Oh, selama 6 tahun. 6 tahun belakangan, bukan 6 tahun ke depan, Bu. 6 tahun belakangan. Oh, 6 tahun belakangan. Ya, 6 tahun belakangan. Begitu, Bu ya? Pak, yang saya tanya yang terakhir, SK keterangan dari kepala sekolahnya kan tiap tahun. Oke. Berarti pas ditanda tangan kepala sekolah tanggal apa kami buat Pak? Oke. Tanggalnya. Iya. SK keterangan itu idealnya per semester, Bu. Berarti ada 12. Nah, bagusnya itu kan poin nomor 4 ya. Bagusnya otomatis itu sesudah, Bu. Contohnya Januari Juli, anggaplah begitu, berarti bulan Juli, Bu. Juli Desember, begitu. Oh, iya. Begitu ya? Siap, ya. Berarti pas cocok Ya, dengan SK betul. pembagian tugas Betul. ya, Pak ya. Oke. Oke, siap, Pak. Oke, Pak. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, mau tanya Pak. Pak Sore, silakan Pak Sore. Iya, tentang RPP itu Pak, seumpamanya RPP-nya pakai apa ya, KTSP yang kemarin, terus dicampur baur dengan K13, ya apa itu Pak nanti Pak? Oke. Mana yang Tapi saya upload gitu ya? pelajarannya akidah. Oke. Pak Sore mau dia KTSP, mau kurikulum darurat, mau kurtilas, masuk Pak. Oh gini Pak ya. Iya. Nanti Ya, baru makasih. kalau untuk pengembangan perangkat baru kurtilas, itu tidak boleh yang kurikulum darurat, kurikulum Oh, 1 lembar iya. tidak boleh. Kalau untuk pengembangan perangkat 1 bulan lagi, tapi kalau RPL mau punya Bapak kurtilas, mau yang KTSP, mau ini nggak jadi masalah. Masukkan Pak, yang penting lengkap 6 tahun belakangan. Makasih Pak. Oke Pak Sore. Tentang Oke, anu ini lagi Bu Pak. Certa ini siapa nih? Memang namanya Bu Certa ya? Halo Pak, saya mau tanya Pak, nama saya Bu Hermawati. Yang mana? Halo Pak. Ya, namanya di sini Bu Pak, Certa. satu lagi. Belum isi absen katanya Pak. Silakan Bu Emma. Mau nanya Pak, saya cukup punya sertifikat 1 aja ya Pak. Jadi apa itu aja Mas? Pak, mengikuti apa? Bu, PPGI. Oke, PPG ini kita tidak harus pandai, tapi berpandai-pandai. Paham nggak maksud saya? Kalau jujur-jujuran nanti nggak lengkap 12 semester gitu. Kalau cuma satu sertifikatnya nilainya itu cuma 10, Bu, Ibu nggak lulus. Cuma 1 Pak yang Pak Al, Ya. di sini berpandai-pandai itu nggak ngerti orang istilahnya Pak Al. Ya. Saya mau bertanya. Nanti Japri saya, Bu. Mau bertanya. Oke, Pak Bu Nurainon, silakan. Pak, saya kan mau nanya tentang sertifikat. Ya. Jadi kalau misalnya sertifikatnya tahun 2014 bisa Pak? Nggak berlaku, Bu. Nggak berlaku ya Pak? Dia berlaku 12 semester belakangan. Baru satu lagi Pak ya. Saya kan guru Pak IPA SMA. Di sekolah saya itu gurunya sampai ada 3.
Jadi masuknya dibagi-bagi gitu Pak. Jadi saya masuk di kelas 12 sama di kelas 11. Jadi RPP-nya saya cantumkan di kelas 11-nya atau kelas 12-nya saja. Itu tidak ada aturan Bu. Mau kelas 11 mau kelas 12 itu tidak ada aturan. Yang penting lengkap 12 semester belakangan. Iya Pak. Begitu ya. Iya, Pak. Maksudnya RPP-nya bukan RPP ke depan ya, RPP yang sudah lalu Bu. RPP yang sudah lalu. Jadi walaupun kacau-kacau masukkan aja nggak apa-apa, yang penting ada gitu. Iya Pak. Karena kan kebanyakan kalau saya tanya di mudah-mudahan LPTK UIN Padang Sidikuan enggak, tapi di LPTK saya kalau saya tanya dapat RPP dari mana, rata-rata bilang warisan gitu. Warisan diambil dari ini gitu. Jadi ada Bapak Ibu buat RPP dari kelas yang saya ajar, tidak satu pun yang buat RPP gitu. Kita punya dari sekolah Pak, atau RPP warisan gitu. Tidak apa-apa, tapi nanti untuk pengembangan perangkat baru buat sendiri gitu. Ini kan kita bercerita tentang masa lalu. Kalau seandainya Bapak Ibu buat RPP baru itu lama kelamaan. Jadi punya RPP yang lama-lama tapi masih belum sempurna, masukkan saja itu dulu. Yang penting ada gitu. Begitu. Ya, Bu Asmi silakan Bu Asmi. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan tentang sertifikat itu sertifikatnya di luar pendidikan agama Islam, di luar mata pelajaran pendidikan Islam. Misalnya kita pernah diutus untuk ikut BIMTEK TIK. Bagaimana itu Pak? Apakah bisa kami masukkan atau bagaimana? Berlaku Bu. Berlaku. Berlaku ya Pak. Iya. Kemudian gini Pak, sertifikatnya nggak ada, tapi surat keterangan dari kepala sekolah bahwasannya kita pernah ikut BIMTEK, itu bisa Pak? Berlaku Bu. Oke ya. Makasih Pak. Mana tahu kepala sekolah suami ibu tolong buatkan sendiri. Itu berlaku. Pak, karena gini, secara pribadi saya pernah ikut TK, itu nggak ada sertifikatnya. Tidak apa-apa. Baca surat sekolah Pak. Oleh sekolah di stempel ya. Iya. Itu berlaku. Terima kasih ya Pak. Oke, Pak Irianto masih ada? Ya, Pak. Satu saja. Ini berkaitan dengan RT saya kan ngajarnya di MI dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau seumpamanya per tahunnya itu 2016 itu kelas 1 Pak RPP. Terus kemudian 2017 itu kelas 2, terus sampai kelas 6. 6 tahun terakhir. Bisa enggak? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Yang kemudian penting juga ada 12 semester belakangan. Ya, gimana? Iya. Kemudian di SK Pak, berkaitan dengan SK di lembaga kami di situ kan setiap semester. Ya. Namun yang saya upload itu semester dan keterangannya di situ hanya di LMS itu 6 tahun, tapi isinya dua semester di situ di filenya yang di-upload. Maksudnya nggak paham saya Pak, gimana? Jadi untuk yang 2016 yang saya upload di situ filenya sudah terisi ada 2 semester di situ, ganjil dan genap seperti itu. Jadi tertera hanya 6 pun di situ Pak penguploadannya, cuman di file ada 12 semester. Yang itu Pak, jadi masing-masing file itu per semester. Ya, jadi nanti di surat tugas atau surat mengajar itu nanti itu ada 12. 16 itu 2016 2. Iya. 2017 1, 2017 2, 2018 1, 2018 2, begitu seterusnya. Jadi nanti ada 12 penomoran. Kalau SK-nya per semester. Tapi kalau SK-nya per tahun berarti ada 6 urutan. Oke, saya upload ulang berarti. Terus bagaimana solusinya kalau terupload? Hapus Pak, hapus upload Pak. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak. Pak, mau tanya Pak. Bu Ritonga. Tanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, ya mengenai SK tadi saya kurang paham atau kurang mendengar ya Pak, nggak tahu ya Pak. Tadi saya udah ngupload SK Pak, cuman yang saya upload tadi itu cuman dia per tahun aja Pak. Ya, apa bisa Pak ya? Per tahun 6 Bu, kalau per tahun 6 SK. Itu tadi yang saya jelaskan. Boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh. Kalau SK-nya per tahun Bu ya, tapi kalau SK-nya per semester harus per semester.
Iya Pak, SK saya per tahun Pak. Ya wes, berarti enggak apa-apa, 6 SK berarti. Oh iya Pak, iya. Oke. Terima kasih Pak. Pak. Oke, Pak Purba dulu lah. Kita sampai jam berapa nih, Pak Ketua Prodi? Bertanya Pak. Sebentar, Pak Hamka, kita sampai jam berapa Pak Hamka? Kan malam-malam Pak. Pak Hamka? Admin mana nih? Pak Admin, kita sampai jam berapa? Bentar. Oke, kita sepakati sampai jam 16.15 Bapak Ibu ya. Saya belum sholat asar. Mau tanya Pak. Oke. Sebentar, Pak Purba dulu. Pak Purba, silakan Pak Purba. Nanti lah kalau